Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elang Dera Bayu Aji, nomor induk mahasiswa 1952555 dari Teknik Mesin Angkatan 2019, akan menjelaskan sedikit mengenai electroplating atau proses penyepuhan. Electroplating adalah proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapisi. Electroplating merupakan salah satu dari banyak aplikasi metode elektrokimia. Sesuai dengan namanya, metode elektrokimia merupakan metode yang didasarkan pada reaksi redoks, yaitu gabungan dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, yang berlangsung pada sebuah elektroda yang sama atau berbeda dalam suatu sistem elektrokimia. Electroplating memiliki tujuan yaitu untuk melindungi logam terhadap korosi, untuk memperbaiki penampilan, untuk meningkatkan ketahanan permukaan logam, dan untuk memperbaiki kehalusan permukaan logam. Electroplating adalah cara yang digunakan untuk melapisi sebuah permukaan logam besi atau logam dengan logam yang tahan terhadap karat, umumnya seperti logam nikel dan krom. Hasil dari electroplating sangat keras dan tahan terhadap goresan dan tumbukan. Oleh karena itu, pelapisan jenis ini sering digunakan pada aplikasi pelek roda kendaraan bermotor, kursi bersih, perkakas rumah tangga, peralatan makan seperti sendok, garpu, dan lainnya, peralatan teknik, dan peralatan-peralatan lainnya. Peralatan yang dibutuhkan dalam proses electroplating ini ada 4, yaitu pertama katode, kedua anode. Katode adalah benda yang akan kita lapisi, anode adalah benda yang akan melapisi katode, serta sumber arus listrik, dan yang keempat adalah larutan elektrolit. Berikut adalah skema atau proses dari electroplating ini. Perpindahan ion logam dengan bantuan arus listrik melalui larutan elektrolit sehingga ion logam mengendap pada benda padat yang akan dilapisi. Ion logam diperoleh dari elektrolit maupun berasal dari pelarutan anoda logam di dalam elektrolit. Pengendapan ini terjadi pada benda kerja yang akan berlaku atau berperan sebagai katode. Mekanisme pelapisan logam adalah dimulai dari dikelilingnya ion-ion logam oleh molekul-molekul pelarut yang mengalami polarisasi. Di dekat permukaan katode terbentuk daerah electrical double layer yang bertindak sebagai lapisan dielektrik. Adanya lapisan EDL ini memberikan beban tambahan bagi ion-ion yang akan menembusnya. Dengan gaya dorong beda potensial listrik dan dibantu dengan reaksi-reaksi kimia, ion-ion logam yang akan menuju permukaan katode dan menangkap elektron dari katode sambil mendeposisikan diri di dalam permukaan katode. Di dalam kondisi equilibrium, setelah ion-ion mengalami discharge menjadi atom-atom, kemudian atom-atom tersebut akan menempatkan diri pada permukaan katode dengan mula-mula menyesuaikan dan mengikuti susunan atom dari material katode tersebut. Berikutnya adalah reaksi kimia yang terjadi pada proses electroplating. Reaksi yang terjadi di katode. Ada beberapa reaksi yang terjadi. Yang pertama adalah reaksi yang terjadi pada leburan yang mengandung logam. Pada leburan yang mengandung logam akan terjadi reaksi reduksi dari logam tersebut sendiri. Reaksinya adalah sebagai berikut. L+ ditambah emin bereaksi menjadi L, di mana L adalah logam tersebut. Yang kedua adalah reaksi larutan yang mengandung logam. Ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah bila kation tersebut merupakan logam-logam dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang akan tereduksi adalah airnya. Hal ini terjadi karena potensial reduksi air lebih besar dibandingkan dengan potensial logam-logam tersebut. Dan reaksi yang terjadi adalah 2H2O ditambah 2 elektron bereaksi menjadi H2 ditambah 2OH-. Kondisi yang kedua adalah bila kation merupakan logam lain selain logam-logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang akan tereduksi adalah logamnya. Reaksinya adalah sebagai berikut. L+ ditambah 1 elektron bereaksi menjadi L, di mana L adalah logam dari kation tersebut. Reaksi yang ketiga adalah reaksi asam. Bila kation merupakan H+, maka akan tereduksi 2H+ ditambah 2 elektron bereaksi menjadi H2. Selanjutnya adalah reaksi di anoda. Ada dua reaksi
Ada dua jenis reaksi. Yang pertama, jika anoda merupakan inert atau tidak reaktif seperti PT, AU, dan C karbon. Kondisi yang pertama adalah bila anion merupakan sisa asam atau garam oksi seperti SO42-, NO3-, dan lain-lain, maka yang teroksidasi adalah airnya. Berikut adalah reaksinya. 2H2O bereaksi menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Kondisi selanjutnya adalah bila anion merupakan OH-, maka akan teroksidasi 4OH- bereaksi menjadi O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron. Selanjutnya bila anion merupakan golongan 7A, yang mana adalah F, Cl, Br, dan I, maka akan teroksidasi menjadi 2X-, bereaksi menjadi X2 ditambah 2E, yang mana X merupakan golongan 7A. Reaksi kedua adalah jika anoda merupakan tidak inert atau selain unsur C, PT, AU, maka anoda tersebut akan teroksidasi logamnya, atau L bereaksi menjadi L+ ditambah E-. Kelebihan dari electroplating atau proses penyepuhan adalah yang pertama, suhu temperatur cenderung rendah, berkisar dari 60 derajat sampai 70 derajat Celcius. Yang kedua, ketebalan lapisan dapat dikendalikan. Ketiga, permukaan lapisan halus dan mengkilap. Yang keempat, hemat dalam pemakaian logam pelapis. Dan yang kelima adalah laju pengendapannya cenderung cepat. Kekurangan dari electroplating adalah yang pertama, keterbatasan ukuran lapisan dan desain dari benda yang akan dilapisi. Yang kedua adalah harus menggunakan arus listrik DC. Dan yang ketiga adalah terbatasnya pada bahan konduktor atau logam dan panduannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai electroplating atau proses penyepuhan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.